Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu presentasi dengan topik ranjau hukum terhadap pers dalam KUHP. Sebelum saya menyampaikan suatu presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firman Syah, mahasiswa dari Universitas Nasional dengan nomor NPM 193300416009, jurusan Ilmu Hukum. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu apa itu pers, wartawan, reporter. Untuk lebih lanjutnya, silahkan disimak video berikut ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sebenarnya pers itu. Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Setidaknya, pers mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai alat pengamat sosial atau social surveillance. Apa itu fungsi sebagai pengamat sosial? Pers atau media massa merupakan lembaga yang mengumpulkan dan menyebarkan berbagai informasi dan pemahaman yang objektif terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Lalu, fungsi yang kedua adalah sebagai alat sosialisasi atau socialization. Pers atau media massa dapat berfungsi sebagai alat sosialisasi mengenai nilai-nilai sosial dan mewariskannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Lalu, fungsi yang ketiga sebagai alat korelasi sosial atau social correlation. Pers juga dapat berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat. Jadi tugas pers di sini adalah menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini bisa tercapai dengan cara menyebarkan berbagai pandangan yang ada sehingga tercapai suatu konsensus. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Mungkin dalam artian lain, pers ini adalah suatu perwujudan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut. Kemudian, secara maksimal sebagaimana diamanatkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka perlu dibentuk undang-undang tentang pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Namun, perjalanan pers bukan tanpa kendala. Dalam menjalankan fungsinya atau menjalankan tugasnya, terkadang pers selalu dibenturkan dengan pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai 321. Selain dibenturkan oleh pasal KUHP tersebut, terkadang pers juga dibenturkan dengan Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3. Mengapa hal demikian masih bisa terjadi? Padahal Indonesia sudah memiliki undang-undang pers sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Seharusnya di dalam kasus sengketa pers, baiknya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, mengacu kepada asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang memiliki arti undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Dalam hal ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentunya itu adalah undang-undang umum. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, sedangkan pers sendiri sudah memiliki undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 99.
Seharusnya asas lex specialis derogat legi generali ini bisa diwujudkan secara maksimal sehingga tidak terjadi tabrakan-tabrakan antara Undang-Undang Pers dan KUHP. Salah satu contoh kasus pers dalam pencemaran nama baik adalah redaktur eksklusif harian Rakyat Merdeka yang bernama Supratman. Supratman dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan karena dianggap menghina Presiden Megawati. Pada 2003, Supratman terjerat kasus penghinaan terhadap Megawati Soekarno Putri dalam beberapa pemberitaan secara berturut-turut, yaitu pada tanggal 6, 8, dan 31 Januari 2013. Supratman menulis judul yang cukup menghebohkan. Ya, ini beberapa judul yang ditulis oleh Supratman adalah Mulut Mega Bau Solar, Mega Lintah Darat, dan Mega Lebih Ganas dari Sumanto. Pada 4 Februari 2013 muncul juga tulisan Mega Cuma Sekelas Bupati. Supratman sempat didakwakan dengan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Namun Supratman berhasil lolos dari pasal tersebut. Walaupun Supratman lolos dari jeratan pencemaran nama baik, namun hakim memutuskan perbuatan Supratman dikenakan pasal 137 ayat 1 KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina presiden ataupun wakil presiden. Menurut hemat saya, seharusnya kita tidak bisa menjerat Supratman selaku pers dengan berpedoman kepada KUHP. Supratman hanya menjalankan tugasnya. Seharusnya Supratman bisa didakwa dengan undang-undang pers itu sendiri. Lebih lanjut, disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat 2-nya, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Dalam ayat ketiganya juga disebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam ayat 4-nya disebutkan, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Di dalam pasal tersebut tidak disebutkan adanya pengecualian. Tidak ada pengecualian apakah yang diberitakan itu rakyat biasa, militer, kepolisian, atau bahkan presiden sekalipun. Saya berpendapat apa yang dilakukan oleh saudara Supratman dalam beritanya, selagi itu adalah suatu kebenaran dan bukan kebohongan atau dusta, maka sah-sah saja beliau melakukan hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh beliau sudah sesuai dengan Undang-Undang Pers pasal 2 dan 3 yang berbunyi, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Apa yang dilakukan oleh Supratman merupakan perwujudan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Dalam ayat 2 disebutkan, di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Lalu, bagaimana Supratman itu bisa dikenakan pasal pidana? Apakah Supratman sudah memenuhi unsur-unsur pidana? Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan, atau yang biasa kita sebut delik. Namun, tidak selalu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam satu rumusan delik. Menurut gambaran teoriks ini, maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah 1. Melakukan yang bertentangan atau melawan hukum. Yang kedua, suatu kelakuan yang diadakan
karena pelanggar bersalah. Dan yang ketiga, suatu kelakuan yang dapat dihukum. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan dan penanggungan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP memiliki potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan, dan yang mengakibatkan akan menghambat proses demokrasi berjalan, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik, terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik, akan menimbulkan bahaya ketidakpastian hukum karena berpotensi tinggi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik ini sebenarnya sudah seringkali terjadi dan menimpa pers-pers lainnya. Ketika pers berusaha menyiarkan berita yang berkualitas bagus dan sedikit menyentil para penguasa-penguasa negara, maka kemungkinan besar pasal-pasal KUHP ini tentang pencemaran nama baik khususnya selalu digunakan untuk meredam suara-suara mereka. Tentu hal ini tidak baik bagi pers itu sendiri maupun masyarakat. Jadi masyarakat tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi negeri yang sedang terjadi. Sehingga KUHP ini selalu menjadi sandungan bagi pers-pers untuk menyajikan berita-berita yang berharga seperti itu. Dalam kasus pidana yang melibatkan pers, tentu saja tidak bisa serta-merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP, karena pekerjaan pers sebenarnya sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Oleh karena itu, kalaupun ada penggunaan instrumen hukum pidana, maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dibungkam dengan Undang-Undang Pers yang melindungi pers itu sendiri. Dalam pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan bahwa pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan. Kedua, pelaku mengetahui penghinaannya yang telah ia lakukan di depan umum. Yang ketiga, pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tunjukkan pada suatu kekuasaan pada suatu lembaga umum yang ada di Indonesia. Kemudian jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hukum membeberkan putusan bebas kepada si pelaku. Adapun berita yang merupakan hasil malpraktek antara lain bercirikan: yang pertama, tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan. Yang kedua, hasil fabrikasi. Dan yang ketiga, berintensi melis atau itikat buruk, misalnya untuk melampiaskan dendam atau menyerang seseorang, bahkan instansi tertentu. Sehubungan dengan kebebasan pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan yang ada pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat di masyarakat, dan dianggap undang-undang tentang pers tidak berlaku. Sering sekali kejadian seperti ini terjadi. Undang-undang pers sendiri malah dikesampingkan dan kita malah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 sudah dibuat untuk digunakan pada kegiatan pers, tapi masih selalu dikesampingkan. Pers atau media massa sering cenderung salah dalam pemberitaan, tidak cermat, tidak akurat, dan berita yang ditulis tidak sesuai dengan waktu peristiwa. Berkaitan dengan hal ini, idealisme pers atau media massa juga senantiasa dilumuri keresahannya menghadapi praktik institusionalisme pers, antara lain akibat tekanan pemilik modal, yang kedua tekanan pemerintah, dan tekanan kelompok-kelompok baik internal maupun eksternal. Jadi dalam praktiknya
pers pun sering kali mendapat tekanan-tekanan seperti itu. Dengan demikian, dalam undang-undang pers harus direvisi karena tidak mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh insan pers di Indonesia. Selain itu, faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan adalah pers atau media massa harus bebas dari tekanan kelompok, baik internal maupun eksternal. Dan suatu berita ditulis dengan cermat, akurat, serta penulisan berita harus lengkap dan utuh. Sehingga pihak lain atau informasi dengan benar dan kesalahan serta ketidakakuratan wajib segera dikoreksi. Jadi kesimpulannya adalah dalam menjalankan tugasnya, pers seringkali masih ada tekanan-tekanan, baik dari pemodal, baik dari politisi, maupun tekanan-tekanan kelompok internal maupun eksternal. Atas dasar itu, undang-undang pers sebaiknya dilakukan revisi. Karena di dalam undang-undang pers sendiri tidak disebutkan bagaimana dan apa definisi dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Seharusnya Undang-Undang Nomor 40 dapat mendefinisikan bagaimana pencemaran nama baik yang dilakukan pers, karena pencemaran nama baik ini menghambat sekali untuk perkembangan pers di Indonesia seperti itu. Pers selalu dijerat dengan hukuman pidana tentang pencemaran nama baik. Lalu apa fungsinya Undang-Undang Nomor 40 tentang pers? Seharusnya Undang-Undang Nomor 40 tentang pers bisa lebih dimanfaatkan, digunakan, dan ditegakkan seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kritik dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan. Akhir kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pers Indonesia.